Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di materi trigonometri. Masih melanjutkan materi minggu sebelumnya atau di video sebelumnya, di mana kita sudah membahas sudut-sudut istimewa, sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ke sudut berelasi. Nah, di sini sudah ada kuadran ya. Jadi yang ini nih, ini disebut dengan kuadran 1 di sini. Ini kuadran 1. Di sini kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Ini kuadran keempat. Nah, kuadran 1 itu dari 0 sampai 90. Nah, lalu kuadran kedua itu dari 90 sampai 180 derajat ini ya. 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, ini 270 derajat, lalu sampai ke sini 360 derajat. Nah gitu. Nah, yang sudah kita bahas di video sebelumnya adalah itu kuadran 1 dari 0 sampai 90. Itu disebut dengan sudut-sudut istimewa. Nah, kali ini kita akan membahas sudut-sudut di luar sudut istimewa yang kemarin. Jadi, kalau mau kita sebutkan di sini, kuadran 1 itu kan nilainya atau X-nya itu dari 0 atau lebih besar dari 0 sampai 90 tadi kan. Jadi kurang dari 90 derajat. Nah, kalau kuadran 2 itu berarti kan di antara 90 dan 180. Berarti nilai sudutnya itu X-nya itu lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Nah, kalau kuadran ketiga itu berarti nilai sudutnya itu atau nilai X-nya itu lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 270 derajat. Nah, kalau di sini di kuadran keempat berarti ini X-nya itu atau sudutnya itu lebih besar dari 270 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Itu untuk X-nya. Nah, nilai-nilai sinus, kosinus, tangen itu untuk di kuadran 1 itu semuanya positif. Ya. Jadi di sini semuanya positif. Semuanya positif. Nah, kalau untuk di kuadran kedua yang positif itu hanya sin. Jadi di sini nilai sinusnya itu positif. Lalu di kuadran 3 yang positif itu tannya. Tannya positif, dan di kuadran 4 yang positifnya itu cosnya. Nah, jadi di kuadran 1 semuanya positif, baik sin, cos, dan tan semuanya positif. Itu kan sama dengan yang dibahas minggu kemarin, yang ada di tabel kan. Nah, kalau yang di kuadran kedua ini, yang positifnya hanya sinus saja. Yang kosinus dan tangannya itu nilainya negatif. Lalu di kuadran ketiga yang positif hanya tan. Selain dari tan berarti sinus kosinus itu negatif. Kalau di kuadran keempat yang positif hanya kosinus. Berarti selain dari kosinus, sin dan tangannya nilainya negatif. Di sini Bapak tidak akan membahas kotangan, sekan, dan kosekan. Kita batasi aja ini aja dulu karena yang itu semuanya kebalikan. Jadi nanti gampang lah. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita
punya catatan dulu deh ya. Kita punya catatan gini. Nanti pada saat perhitungan, kalau kita ketemu, catat ininya, catatan sini. Kalau nanti kita ketemu dengan atau jika ketemu dengan 90 derajat dan 270 derajat, maka ini nilai sinus itu berubah jadi kosinus. Ini berlaku bolak-balik ya. Nah, kalau tan itu berubah menjadi kotangan. Ya. Kita langsung saja kita bahas ke contoh soal. Misalnya contoh 1 aja ya. Contoh 1. Misalnya kita ambil di kuadran kedua misalnya. Misalnya tentukan sinus berapa misalnya 120 derajat ya. Nah, sinus 120 derajat itu berelasi dengan berapa? Kan kita tidak mungkin menggunakan kalkulator ya. Sinus 180 derajat itu kan sesuai dengan judul nih, sudut berelasi. Jadi kita bisa menentukan nilai 120 derajat itu dengan relasinya dengan temannya yang ada di kuadran ke-1. Nah, caranya kita bisa mendekatkan 120 derajat itu kemana? Bisa ke 180, bisa ke 90. Kita ambil yang 90 aja dulu ya. Misalnya gini. Sin 120 itu kita rubah. Jadi sin 90 ditambah 30. Nah, ini relasinya ini 30 ini. Relasi dari relasi dari 120 ini. Jadi dari 90 ini, dari 90 derajat ini supaya jadi 120 itu kurang berapa? Kan kurang 30 gitu. Nah, di sini kita tinggal tuliskan aja sinus 90 itu jadi sinus 30 karena temannya sin 30. Nah, kita tinggal lihat tandanya aja, sinus di kuadran 2 positif atau negatif. Di sini tandanya kan positif, jadi nilainya nanti positif. Nah, gitu. Berapa sinus 30? Oh, lupa ya ini. Kalau ketemu 90 berubah ya, ini bukan sinus tapi ini cos. Gitu. Jadi kalau ketemu 90 berubah, yang asalnya sinus jadi cos gitu. Nah, cos 30 itu berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. Lihat deh di tabelnya. Di pertemuan sebelumnya ya. Nah, gitu caranya. Jadi, sinus 120 itu sama dengan sinus 30. Ya, kalau digambarkan kurang lebih gini nih gambarnya di sini. Ya kan ada 30 derajat gitu ya. Kalau ke sini kan ditambah 90 ini 30 kan jadi 120 kurang lebih begitu. Ya. Saya hapus lagi. Nah, gitu. Nah, bagaimana kalau pendekatannya ke 120? Ini kita geser dulu nih. Geser dulu dikit. Nah, ini kan pendekatannya bisa bukan ke 90 aja, kita coba misalnya gini.
sinus 120 derajat itu sama dengan sinus 180 dikurangi berapa coba supaya jadi 120? Dikurangi 60 kan? Dikurangi 60 derajat. Nah, gitu. Jadi sama saja nilainya dengan sinus 60. Ini bukan negatif ini ya, tapi kan relasi mendekati, bukan mendekati. Jadi supaya jadi 120 itu berapa gitu dari 180 itu kan dikurangi 60. Jadi 60 itu bukan artinya bukan negatif 60 gitu. Yang kita ambilnya tinggal 60-nya gitu. Nah, sin 60 itu berapa? Bisa kita lihat di tabel. Sin 60 itu berapa? Sama setengah akar 3. Ini sama jadinya nih. Yang ini setengah akar 3, yang ini juga setengah akar 3 gitu. Nilainya sama. Jadi kalian bisa menentukan nilai sinus 120 itu bisa menggunakan pendekatan ke 90 atau relasi ke 90 atau relasi ke 180. Nanti hasilnya sama. Tapi kalau ke 90 di catatan tadi, kalau ke 90 nilainya rubah. Yang asalnya sin jadi cos gitu. Tapi kalau ke 180 atau ke 360 selain yang 90 dan 270 berarti ya pasti ini saya tambah deh catatannya biar agak lupa. Ini kan berubah tadi ya, ini berubah jadi sinus tangnya berubah. Nah, kalau ke 180 derajat dan 360 derajat ini tetap gitu ya. Sama kayak contoh yang ini. Nah, ini kayak ini. Ini jadi tetap. Sinnya tidak berubah jadi cos gitu. Ya. Lalu kita ke misalnya di kuadran berapa? Bebas ya. Misalnya di kuadran ketiga deh coba. Nah, kuadran ketiga itu kan tadi. Kuadran ketiga itu kan 180 ke 270. Nah, kita coba. Nah, sebelah sini aja nih. 180 dan 270 itu kita contohnya berapa contohnya? Misalnya 225 aja deh contohnya misalnya. Nah, kita ganti warnanya yang biru. Nah. Contoh 2 berarti ini kan. Misalnya kita tentukan sinus 225. Nah, kita coba misalnya yang ke 180 aja biar nggak rubah ya, biar tetap nggak rubah jadi cos. Jadi gini, sinus ke 180 ya, berarti 180 ke 225 itu kurangnya berapa? 45 kan, ditambah 45 derajat gitu. Maka nilainya jadi sinus 45. Cuma kita lihat kalau di kuadran ketiga nih, ini kan kuadran ketiga nih ya, ini kuadran ketiga. Kamera aja deh biar kelihatan. Nah, ini kan kuadran ketiga nih. Nah, kuadran ketiga, tadi nilai sinus itu positif atau negatif? Nah, di kuadran 3, yang positif itu kan tan, berarti sinusnya negatif. Maka di sini kita kasih tanda. Sinusnya itu negatif. Itu. Maka tinggal kita jawab aja nilai sinus itu berapa? Sin 45 itu berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Setengah akar 2. Tapi negatif karena di kuadran ketiga gitu. Ya. Lalu kita coba lagi misalnya di kuadran berapa misalnya? Masih di kuadran 2 deh misalnya.
Bebas berapa aja, misalnya tan misalnya tan 240 derajat misalnya. Nah, tan ini berarti kan tan berapa? 180 ditambah berapa supaya 240 ditambah 60. Nah, berarti ini nilainya sama aja dengan tan 60 gitu. Tan 60 itu berapa? Akar 3. Positif atau negatif? 240 itu kan di kuadran berapa? 240. Kuadran ketiga ya, masih kuadran 3. Oh, berarti tan itu di kuadran 3 nilainya positif. Ya. Nilainya positif, ya udah berarti nilainya akar 3 itu. Nah, kita coba yang lain deh. Kuadran 4 misalnya. Ini saya pindah tempatnya. Kuadran 4 misalnya berapa? Misalnya cos deh. Misalnya cos. Cosinus misalnya 300 aja lah ya. Cos 300 derajat itu berapa? 300 itu kan udah di kuadran 4 ya. Kalau di kuadran 4 kita bisa ngambilnya 270 atau 360. Supaya tidak berubah kita ngambilnya yang 360 deh. Jadi gini. Jadi cos 360 derajat dikurangi kan? Kurangi 60 derajat gitu. Berarti ini sama aja dengan cos 60 derajat. Tapi di kuadran ke berapa? Di kuadran ke 4. Nah, ini kan di kuadran ke 4. 300 derajat itu kan di antara 270 dan 360. Nah, di kuadran keempat itu yang positif apa? Cos. Ya udah. Berarti ini sama aja dengan cos 60. Ya. Cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah. Ya udah, jawabannya setengah. Bagaimana kalau misalnya yang 300-nya bukan cos, misalnya sinus misalnya. Sinus 300 derajat. Ya, udah ini sama aja dengan sama kayak ini. Sinus 360 derajat dikurangi 60 derajat. Ya udah ini sama aja dengan sinus 60 derajat. Minusnya jangan dibawa ya. Tapi sinus itu di kuadran keempat, apa nilainya di kuadran keempat? Yang positif kan hanya cos. Ya udah berarti ini nilainya negatif. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Jadi min setengah akar 3. Itu. Bagaimana kalau pendekatannya ke 270? Silahkan kalian coba. Jadi ini rumusnya jadi 270 ditambah berapa supaya jadi 330 kan berarti. Jadi cos 270 ditambah 30 kan gitu. Atau kalau mau dicoba boleh deh. Ini yang ini nih. Yang 300 nih. Boleh misalnya kita ke 270 pendekatannya. Misalnya jadi ini. Jadi cos 300 derajat sama dengan cosinus 270 derajat ditambah berapa supaya jadi 300 ditambah 30 derajat. Karena ketemunya 270 ini jadi jadi sin ya. Jadi sin 30 derajat. Sin 30 berapa? Setengah kan? Ya udah ini nilainya sama nih. Nilainya sama, ini setengah, ini juga setengah gitu. Jadi mau pendekannya ke 270 atau ke 360 itu sama. Maksudnya pendekatannya relasinya gitu. Jadi sudut-sudut 300 terus berapa lagi 210 tadi 225 itu sama aja sudut istimewa tapi di kuadran
lain. Maksudnya di kuadran bukan di kuadran ke-1. Gitu. Itu maksudnya. Nah, cara menghafalnya supaya hafal, kalau pendekatannya tinggal hafal catatan ini aja nih ya. Jadi kalau ketemu 90 dan 270 itu berubah. Yang asalnya sin jadi cos. Ini kalau dari 180, kalau ketemunya 180 nih relasinya atau 360 itu tetap tidak berubah seperti dicontohkan oleh Bapak tadi itu. Nah, untuk menghafal ini kalau kuadran 1 ini tidak usah dihafalkan ya. Kuadran 1 itu sama dengan tabel. Nah, untuk kuadran 2 itu kan sinus, kuadran 3 itu tan yang positifnya, dan kuadran 4 cos. Jadi cara menghafalnya bisa dengan kalimat semua gitu kan. Misalnya semua sindikat tangannya kosong. Jadi semua sindikat tangannya kosong. Gitu. Itu cara menghafalnya. Atau boleh cara yang lain ya. Misalnya yang kuadran 1 mengabaikan saja. Misalnya sin tan cos 2 3 4 atau sin tan cos ji samsu gitu. Itu cara menghafalnya boleh ya. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Silakan yang lainnya sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran ini. Di kuadran kedua mungkin ada 120, ada 150, ada 135. Ada di kuadran 3 ada 210, 225, 240, dan di kuadran 4 ada 300, 315, dan 330. Nanti bisa kalian coba nilainya berapa saja. Nanti akan Bapak sertakan di LKPD di tugas online-nya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.